Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk syirik kecil adalah bersandar hanya kepada sebab. Seperti seorang berkata, saya ini bisa sembuh karena dokter. Atau seorang berkata, saya bisa hidup karena majikan saya yang menjamin kehidupan saya. Maka waspadalah dengan ucapan-ucapan ini. Ucapan-ucapan ini bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ma'asyiral ikhwah, seorang mukmin selain ia dituntut untuk mencari sebab, ia pun dituntut untuk bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bersandar kepada sebab, namun bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dokter hanyalah sebab kesembuhan, namun yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula bos kita atau majikan kita. Ia hanya sebab kita mendapatkan rezeki. Tapi yang memberikan rezeki hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah dengan cara menafikan atau meninggalkan hal-hal yang bisa menafikan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang bisa menafikan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla ada dua. Yang pertama, seorang bersandar hanya kepada sebab. Dan contoh yang lain adalah seorang tidak mau mengambil sebab. Keduanya hal yang dapat menafikan tawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat kisah Maryam alaihissalam ketika ia hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah berfirman kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma, niscaya pohon tersebut akan menjatuhkan kurma-kurma muda untukmu. Perhatikan ayat ini ma'asyiral ikhwah. Bahwasanya Allah tidak memberikan kurma atau tidak menjatuhkan kurma tersebut kecuali setelah Maryam melakukan sebab, yaitu dengan cara menggoyangkan pangkal kurma atau pangkal pohon kurma. Maka dapat kita simpulkan, sebab kecil jika disertai dengan tawakal maka dapat menghasilkan hasil yang besar. Meskipun usahanya kecil, namun dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla maka hasilnya dapat besar. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengarahkan agar kita bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla adalah doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. 2 kali Nabi SAW mengulanginya. Wahai Mu'adz, sesungguh aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Kemudian beliau mewasiatkan, fala tada'anna dubura kullis shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan engkau tinggalkan, wahai Mu'adz, di setiap akhir sholat, yaitu sebelum salam, jangan kau tinggalkan membaca doa ini, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk beramal soleh atau beribadah dengan sebaik mungkin kepadamu.
Maka ini adalah contoh tawakul yang benar. Itu seorang bertawakal dengan mengambil sebabnya. Kemudian berdoa. Kemudian baru tawakal. Dan doa ini kita berdoa agar Allah memudahkan kita dalam beramal soleh, dalam menjalankan ketaatan. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang apabila melakukan amal soleh, maka itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membuat dia dapat beramal soleh dengan baik. Maka dari itu kita berdoa. Jangan kita sombong, saya ini bisa beramal soleh karena kesolehan saya. Saya bisa puasa Daud karena kehebatan saya. Saya bisa sholat malam karena kekuatan saya. Jangan demikian. Namun kita bisa beramal soleh, itu tidak lain karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ma'asyiral ikhwah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menuntun kita di dalam ketaatan dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan cara memulai dengan usaha, kemudian disertai dengan doa dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.